Sebanyak 57 rumah di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi terendam air dengan ketinggian mencapai 50 cm hingga siang imbas banjir bandang. Puluhan rumah itu tersebar di 2 dusun yang ada di 2 desa berbeda. Data BPBD Jatim yang dihimpun dari BPBD Banyuwangi menyebutkan ada 2 kawasan paling parah terdampak banjir bandang akibat hujan sejak malam. Keduanya yakni Dusun Margo Makmur, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru dan Dusun Kerajaan, Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru. Di 2 desa ini ketinggian air yang menggenangi rumah warga mencapai ketinggian 50 cm, ujar Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jatim Satrio Nurseno ketika dikonfirmasi Detik Jatim. Satrio merinci rumah terdampak di masing-masing dusun. Ada sebanyak 15 rumah terendam banjir dengan ketinggian antara 30 sampai 40 cm di Dusun Margo Makmur RT 02, RT 03, Desa Kalibaru Wetan. Tidak hanya itu, jalan desa di lokasi ini juga tergenang dengan ketinggian antara 40 sampai 50 cm. Sementara di Dusun Kerajaan, Desa Kalibaru Kulon, rumah terdampak banjir bandang sebanyak 42 unit. Puluhan rumah tersebut menurut Satrio, terendam air dengan ketinggian mencapai 40 sampai 50 cm. Tidak hanya rumah warga, banjir bandang di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi juga berdampak pada rel kereta api dan markas Polsek Kalibaru di Desa Kalibaru Kulon yang turut terendam dengan ketinggian air yang sempat mencapai 60 cm. Sebelumnya, Satrio menyebutkan bahwa banjir bandang di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi sejak Rabu malam. Imbas intensitas hujan yang cukup lama itu saluran irigasi meluap. Hujan intensitas ringan hingga lebat dimulai hari ini sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat mengakibatkan saluran irigasi meluap ke rel kereta api dan jalan Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru setinggi 50 cm. Lalu lintas kendaraan dan kereta api berjalan normal, ujarnya. Tidak hanya di Desa Kalibaru Wetan dan Desa Kalibaru Kulon, wilayah lain yang juga terdampak banjir yakni di Desa Kalibaru Manis. Laporan TRC BPBD Banyuwangi melalui video dari Desa Kalibaru Manis, aliran banjir cukup deras juga menerjang Dusun Baru Rejo. Izin melaporkan situasi saat ini, tepatnya di wilayah Dusun Baru Rejo, Desa Kalibaru Manis. Dampak hujan dari sejak dini hari sekitar pukul 12 hingga hari ini pukul 10 siang, mengakibatkan banjir lumpur dan bebatuan, ujar salah satu relawan BPBD Banyuwangi dalam salah satu video. Imbas banjir bandang tersebut jalan di Dusun Baru Rejo tampak tergenang. Kepadatan kendaraan tidak terelakkan karena petugas gabungan di kawasan setempat melakukan rekayasa lalu lintas. Lalu lintas diberlakukan buka tutup. Kami mengimbau seluruh pengendara baik roda 6, roda 4, hingga roda 2 lebih berhati-hati karena cuaca dan situasi saat ini sangat ekstrim, katanya. Puluhan rumah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terendam banjir akibat terjadi luapan Sungai Kertosono pada sore. Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko meninjau lokasi banjir di Kecamatan Keraksaan. Kami datang untuk melihat dari dekat dampak dan penyebab terjadinya banjir akibat luapan Sungai Kertosono, kata Wabub Probolinggo Timbul Prihanjoko, seperti dilansir dari Antara. Ia melakukan peninjauan bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Probolinggo Ahmad Hashim Ashari, Kepala Pelaksana BPBD Rahmat Waluyo, dan Kepala Dinas Sosial Ahmad Arif. Mereka mengawali peninjauan di Gang Kamboja RW 05, Kelurahan Patokan, Kecamatan Keraksaan. Di sana terdapat puluhan rumah warga yang sempat kemasukan air dari Sungai Kertosono yang berada di sebelah timur permukiman warga. Selanjutnya mereka meninjau kompleks Pondok Pesantren Al-Masjukiyah di Kelurahan Patokan, Kecamatan Keraksaan. Rombongan itu melihat kondisi bibir sungai yang tergerus luapan banjir hingga masuk ke kompleks Pondok Pesantren itu. Insya Allah perencanaannya sudah dilakukan Pemprov Jatim tahun depan untuk perbaikan sekitar 7 km mulai dari Desa Kalibuntu ke selatan karena memang wilayahnya Provinsi Jawa Timur, jelasnya. Timbul memberikan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak banjir yang berasal dari BPBD Kabupaten Probolinggo dan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
Untuk penanganan terhadap warga yang terdampak dari luapan banjir Sungai Kertosono akan diberikan bantuan-bantuan yang sudah disiapkan oleh BPBD dan Dinas Sosial, tambahnya. Banjir akibat Sungai Kertosono yang meluap itu tidak hanya melanda Kelurahan Patokan, tapi juga Desa Rangkang dan Kelurahan Keraksaan Wetan. Banjir bandang menerjang kota Probolinggo, tepatnya di Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan, sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Banjir akibat Sungai Legundi meluap karena hujan lebat sejak siang. Banjir membawa material kayu menyebabkan sebuah jembatan kecil di Dam Kelep ikut terseret arus air sungai. Banjir juga menyebabkan Jalan Prof. Hamka yang merupakan jalur nasional terganggu. Pohon-pohon ngikut aliran sungai dan akhirnya nyangkut di jembatan. Ada jembatan kecil yang akhirnya ikut terseret air. Jembatannya ini dekat Dam Kelep, kata Kolil 20, warga Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan. Banjir mulai surut sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemkot Probolinggo menerjunkan alat berat untuk mengangkut material yang dibawa banjir. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan material yang dibawa banjir. Sugito Prasetyo, Kalaksa BPBD Kota Probolinggo, mengatakan sungai meluap karena banyaknya material yang terbawa arus sungai dari wilayah atas atau Kabupaten Probolinggo. Sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat terjadi hujan lebat di wilayah selatan. Sedangkan di wilayah Kota Probolinggo sendiri masuk sekitar 40 menit kemudian aliran air sungai menjadi deras. Banjir dari selatan membawa material banjir luar biasa, seperti pohon bambu, pisang. Material ini yang menyumbat sehingga Dam Kelep tidak berfungsi normal dan menyebabkan banjir, kata Sugito Prasetyo, Kalaksa BPBD Kota Probolinggo. BPBD saat ini sedang melakukan pendataan terhadap rumah yang terdampak akibat luapan banjir Sungai Legundi. Sugito memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa luapan banjir tersebut. Laporan sementara sekitar jembatan mengarah ke Pohsangit ada 9 kakak. Yang dekat Pasar Krempyeng ada 5 kakak dan persis di selatan Dam Kelep terdata 13 kakak. Teman-teman masih mendata yang di sebelah utara Dam Kelep 6 kakak, jelas mantan camat Kanigaran.